I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Aulia Purusaragi dari kelas 10-1. Saya akan menjelaskan tentang kimia di sekitar kita. Ilmu kimia dan peranan. Ilmu kimia merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari struktur dan sifat materi atau zat, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Peran ilmu kimia. Memahami dasar kimia membantu manusia dapat memahami label produk. Memahami ilmu kimia dapat membantu manusia memahami dunia sekitar. Misalnya, mengapa hujan terjadi, bagaimana keju dibuat, bagaimana cara membuat sabun, bagaimana sabun bisa membersihkan tubuh dari bakteri, dan lain sebagainya. Metode ilmiah. Metode ilmiah adalah cara yang dilakukan secara sistematis dan rutin. Tujuannya untuk mencari jawaban dan menemukan permasalahan yang dilakukan oleh seorang peneliti. Adapun langkah-langkah metode ilmiah, yang pertama, menemukan masalah dengan cara melalui pengamatan, membaca, atau literasi. Yang kedua yaitu merumuskan masalah dengan cara menemukan rumusan masalah berdasarkan pengamatan dan literasi. Yang ketiga, merumuskan hipotesis dengan cara membuat dugaan awal jawaban dari masalah. Yang keempat yaitu melakukan penelitian dengan cara merancang dan melakukan penelitian atau eksperimen untuk menjawab hipotesis. Yang kelima yaitu mengolah data dengan cara melakukan analisis data hasil penelitian dan konfirmasi dengan hipotesis. Dan yang keenam yaitu membuat laporan publikasi dengan cara menulis laporan dan mempublikasikan pada jurnal, media, atau seminar. Contoh alat laboratorium dan kegunaannya. Yang pertama yaitu gelas kimia atau beaker glass yang berfungsi untuk menyiapkan larutan yang akan digunakan dan untuk tempat mereaksikan zat dalam volume yang banyak. Dan yang kedua yaitu labu Erlenmeyer, berfungsi untuk melakukan titrasi, berfungsi untuk menelesikan larutan, dan untuk wadah atau menyimpan larutan yang akan digunakan. Ada pula simbol bahan kimia berbahaya, yaitu yang pertama yaitu mudah meledak atau eksplosif, contohnya amonium nitrat dan kalium klorat. Dan yang kedua yaitu beracun atau toksik, contohnya merkuri, kalium sianida, dan timbul oksida. Tata tertib dan kehati-hatian ketika bekerja di laboratorium. Yang pertama, menggunakan peralatan kerja seperti kacamata, jas praktikum, sarung tangan, dan sepatu tertutup. Yang kedua, membaca petunjuk praktikum atau merencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum memulai praktikum. Dan yang ketiga yaitu dilarang makan dan minum di dalam laboratorium. Gerakan kimia hijau. Apakah gerakan kimia hijau itu? Kimia hijau adalah pendekatan terhadap perancangan, proses pembuatan, dan pemanfaatan produk kimia yang sedemikian rupa sehingga dapat meminimalkan atau bahkan menghilangkan bahaya yang diakibatkan oleh zat kimia terhadap lingkungan, termasuk manusia. Kimia hijau. Yang pertama yaitu pengertian dan prinsip kimia hijau. Yang kedua, penerapan kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu kimia hijau dan isu pemanasan global. 12 prinsip kimia hijau. Yang pertama, pencegahan limbah. Yang kedua, manajemen atom yang baik. Dan yang ketiga yaitu proses sintesis kimia yang lebih aman. Keempat yaitu rancang bahan kimia yang lebih aman. Yang kelima, rancang proses yang efisien energi. Dan yang keenam yaitu kurangi produk turunan yang tidak perlu.
ketujuh yaitu prosedur yang aman untuk mencegah kecelakaan. Yang kedelapan yaitu pencegahan revolusi secara real time. Yang kesembilan yaitu desain produk yang mudah terurai. Yang ke-10 yaitu gunakan katalis. Yang ke-11 yaitu gunakan bahan baku yang terbarukan. Dan yang ke-12 yaitu penggunaan pelarut dan bahan pendukung yang lebih aman. Pemanasan global. Pemanasan global adalah fenomena perubahan iklim yang ditandai dengan peningkatan suhu rata-rata bumi secara umum yang mengubah keseimbangan cuaca dan ekosistem untuk waktu yang lama. Penyebab pemanasan global yang pertama, adanya efek rumah kaca dan gas-gas rumah kaca CO2, CH4, NOx, dan SO2. Yang kedua yaitu menipisnya lapisan ozon. Dampak pemanasan global menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Yang pertama, kebakaran hutan. Yang kedua, mencairnya es di kutub. Yang ketiga, naiknya permukaan laut. Yang keempat, terjadinya bencana alam, banjir, angin topan, dan tanah longsor. Yang kelima, hilangnya keanekaragaman hayati. Dan yang keenam yaitu menurunnya produksi pangan. Ada pula pencegahannya dengan cara yang pertama, penghijauan. Yang kedua yaitu pengolahan sampah. Yang ketiga yaitu memanfaatkan bahan bakar ramah lingkungan. Dan yang keempat yaitu energi alternatif non fosil. Ozon dan pemanasan global. Apa ozon itu? Ozon adalah molekul yang tersusun dari 3 atom oksigen dengan rumus molekul O3. Terdapat pada lapisan stratosfer atau 10 km di atas permukaan bumi. Fungsi dan peran ozon. Yang pertama, melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang terlalu banyak, dan yang kedua yaitu menjaga suhu bumi agar tetap stabil. Lubang ozon. Terjadi kerusakan dan pelapisan-lapisan ozon serta terdapat lubang ozon yang semakin besar di transport. Penyebabnya yang pertama furan, yang kedua yaitu oksida nitrogen, yang ketiga yaitu metil bromida. Ada pula akibat atau dampaknya. Masuknya sinar ultraviolet yang berlebihan ke bumi dapat menimbulkan yang pertama pemanasan global, yang kedua kanker kulit, yang ketiga penyakit katarak, yang keempat rusaknya biodata laut, yang kelima terhambatnya pertumbuhan vitamin D dalam tubuh. Berasal dari manakah pemanasan global? Yang pertama pendinginan AC atau lemari es, yang kedua pestisida, yang ketiga gas buang kendaraan, yang keempat hairspray. D. Peran nanoteknologi dalam praktik kimia hijau. Yang pertama, pengertian nanoteknologi dan partikel nano. Yang kedua, perkembangan nanoteknologi. Yang ketiga, penerapan nanoteknologi dalam kimia hijau. Yang keempat, produk-produk nanoteknologi. 1. Pengertian nanoteknologi dan partikel nano. Nanoteknologi adalah teknologi yang berada pada skala nano yang dikembangkan untuk penelitian dan industri seperti halnya chips yang ada pada radio digital, telepon genggam, dan sebagainya. Nanoteknologi berkaitan dengan nanopartikel dalam pembuatan dan penggunaan. Nanopartikel adalah partikel yang berukuran kurang dari 100 nanometer atau nm. Sebagai catatan, lebar dari suatu atom berkisar antara 0,1 sampai 0,5 nm. Yang kedua, perkembangan nanoteknologi. Pandangan tentang nanoteknologi pertama kali dikenalkan oleh Richard P. Feynman pada 29 Desember 1959. Perkembangan nanoteknologi mulai terlihat ketika scanning tunneling microscope atau STM ditemukan oleh Binnick dan Roher pada tahun 1985. Fullerena merupakan molekul karbon yang tersusun dari 60 atom karbon C60 berbentuk bola yang ditemukan oleh Kroto pada tahun 1985. 3. Penyerapan nanoteknologi dalam kimia hijau. Nanoteknologi sangat mendukung pelaksanaan kimia hijau. Berkat nanoteknologi, 12 prinsip kimia hijau lebih mudah diterapkan dalam proses industri. Yang keempat,
produk-produk nanoteknologi. Hasil nanoteknologi untuk keperluan sehari-hari misalnya bahan pembersih muka, bahan pelindung cat mobil, dan layar sentuh telepon genggam yang ada digunakan. Semua bahan tersebut merupakan produk nanoteknologi. Rumus kimia, tata nama, dan persamaan reaksi. Yang pertama, rumus kimia dan tata nama. Rumus kimia suatu zat menyatakan komposisi dari partikel terkecil penyusun zat tersebut, yang dinyatakan dengan lambang unsur serta perbandingan jumlah atom-atom unsur penyusun partikel tersebut yang dinyatakan dengan angka 1 tidak dituliskan. Nama senyawa ion atau gabungan ion-ion. Senyawa ion diberi nama sesuai dengan nama ion positif kation dan ion negatif anion. B. Nama senyawa biner. Senyawa biner diberi nama sesuai dengan nama unsur pembentuknya dan disebutkan jumlahnya 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, dan 7 hepta, dan unsur yang di belakang ditambah dengan akhiran ida. Yang kedua, persamaan reaksi. Persamaan reaksi menggambarkan rumus kimia zat-zat bereaksi atau reaktan dan zat-zat hasil reaksi atau produk yang dipatasi dengan tanda panah dan dilengkapi wujud zat yang terlibat dalam reaksi yang disingkat S dari kata solid berarti zat padat atau L dari kata liquid berarti zat cair atau AQ dari kata aqueous yang berarti larutan dalam air dan atau G dari kata gas yang berarti berwujud gas. Itulah beberapa pengertian kimia di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.